Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Semoga dengan pembelajaran kita yang jarak jauh ini tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam menuntut ilmu, karena udah terlalu lama memendam kerinduan. Secara kita nggak ketemu-ketemu kurang lebih udah 5 bulan ya. Anggap aja ini ada di depan kelas, terus di samping kalian tuh ada teman-teman kalian yang lagi bercanda, terus ngobrol berisik ya. Pokoknya anggap aja kita ini ada di dalam suasana kelas. Oke, untuk kali ini ibu akan membahas tentang pola bilangan, yaitu submateri bab pertama dari pembelajaran kalian di kelas 8. Nanti ibu akan mengenalkan apa itu pola bilangan dan apa jenis-jenis pola bilangan, serta bagaimana cara menentukan suatu pola bilangan. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi kita, yaitu bab pertama, pola bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan. Pengertian dari pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Sebelumnya ibu udah kasih kalian di pretest, jadi nanti kalian tinggal simak aja, dan kalau misalnya jawaban pretest kalian ada yang salah atau ada yang kurang bisa kalian perbaiki. Jadi untuk pengertian pola bilangan yaitu sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, di sini pertama ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil sendiri itu angkanya seperti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Pokoknya pola bilangan ganjil. Berarti yang masuk ke dalam pola bilangan ganjil sendiri yaitu bilangan-bilangan ganjil. Kayak seperti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Pokoknya bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil sendiri mempunyai rumus UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, UN adalah suku ke N. Atau misalkan di sini U1, berarti dia suku ke 1 gitu. Misalkan ini kan suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-5, suku ke-6. Nah, kalau misalkan kita mau mencari suku ke-7, berapakah suku ke-7 dari pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9? Maka tentukanlah UN-nya. Nah, berarti langsung aja suku ke-7. Suku ke-7 UN sama dengan 2N dikurang 1. N-nya ini diganti dengan 7. Ingat ya, UN itu suku ke N. Kalau misalnya suku ke 7 berarti dia jadinya U7. Jadi U7 sama dengan 2, N-nya ini diganti dengan angka 7. Ya, 2 dikali 7 dikurang 1. 2 kali 7 berapa? 14. Dikurang 1. Hasilnya berapa nih? 13 gitu. Paham ya sampai sini? Nah, yang kedua yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap terdiri dari angka 2, 4, 6, 8, 10. Jadi pola bilangan genap yaitu terdiri dari bilangan-bilangan genap. Contohnya kayak 2, 4, 6, 8, 10, 12, terus 14, 16, itu pola bilangan genap. Nah, apa sih rumus dari pola bilangan genap? Rumus dari pola bilangan genap yaitu UN sama dengan 2N. Nah, lihat lagi. Maaf, ini ternyata habis 1, 2, 3 langsung ke 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langsung ya kedua ke pola bilangan genap. Tadi pola bilangan genap
angkanya sendiri tuh 2, 4, 6, 8, 10. Rumusnya UN sama dengan 2N. Contoh misalkan ini kan suku pertama, suku kedua, 3, 4, 5. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku ke-5. Misalkan kita mau cari suku ke-6. Berapakah suku ke-6 dari bilangan 2, 4, 6, 8, 10? Langsung kita masukin aja ke rumus. Berarti 2N sama dengan UN sama dengan 2N. Tadi kita mau cari suku ke-6, berarti N-nya diganti dengan 6. Oke, U6 sama dengan 2 dikali 6. Berapa 2 kali 6? 12. Nah, ini untuk pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga mempunyai angka seperti 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dia jarak dari sini 1 ke 3 berarti lengkap 2, 3 ke 6 lengkapnya 3, 6 ke 10 lengkapnya 4, 10 ke 15 lengkapnya 5, 15 ke 21 lengkapnya 6. Nah, pola bilangan segitiga mempunyai rumus sama dengan UN sama dengan 1/2 dikali N dikali N tambah 1. Nah, langsung aja kita masuki contoh, misalkan berapakah suku ke-7 dari pola bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21. Nah, di sini kan udah dapat nih, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, 4, 5, 6. Nah, yang mau kita cari berapakah suku ke-7 dari pola bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21. Langsung aja kita masuk ke rumusnya. Berarti di sini ini kan UN. Tadi kita mau cari suku ke-7, berarti U-nya diganti dengan U7. U7 sama dengan 1/2. N-nya diganti lagi dengan 7 dikali 7 dikali N-nya ganti 7, 7 tambah 1. U7 sama dengan ini berarti kan dia nggak bisa dicoret kan, 7/2 dikali 8 sama dengan, nih lihat, 7 dikali 8 berapa? 56 dibagi 2. Berapa nih hasilnya? 56 dibagi 2. Ayo, berapa? 28. Coba kita buktiin ya. 56 dibagi 2. 2 kali berapa biar supaya mendekati dengan 5? 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Ini dikurangi 5 kurang 4, 1, turunin 6. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 dikali 2, 16, hasilnya 0. Berarti suku ke-7 dari pola bilangan segitiga yaitu 28. Nah, paham ya untuk pola bilangan segitiga? Selanjutnya adalah pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi mempunyai angka 1, 4, 9, 16, 25. Nah, ini sama aja kayak bilangan akar, karena lihat aja, 1 kali 1 kan 1, 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 hasilnya 4, 3, 9 kan, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, untuk rumus pola bilangan persegi tersendiri yaitu rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. Coba kita buktikan ya.
Ini ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Kita mau cari suku keenam. Tadi ibu udah bilang pola bilangan persegi itu sama aja kayak bilangan akar. Nah, kalau misalkan kita mau cari suku keenam, berarti n-nya diganti dengan angka berapa? Angka 6. Di sini misalkan di sini U6 sama dengan 6 pangkat 2. Berapa nih 6 pangkat 2? Ingat ya, kalau misalkan bentuk seperti ini itu 6 kali 6, bukan 6 kali 2. Kalian masih ada yang keliru nih. Kalau tentang pangkatan itu kan kalau misalkan 6 pangkat 2 itu 6 kali 6, tapi kalian masih ada aja yang ngitungnya 6 kali 2. Padahal yang benar itu kalau 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6. Berapa hasilnya 6 kali 6? 36. Nah, nomor 5, pola bilangan persegi panjang. Untuk pola bilangan persegi panjang mempunyai angka seperti 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Rumusnya apa, Bu, kalau pola bilangan persegi panjang? Nah, untuk rumus pola bilangan persegi panjang yaitu rumus UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, ayo mari kita buktikan. Misalkan kita mau cari suku keempat, mau buktikan suku keempat. Bener gak kalau suku keempatnya itu 20? Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, mari kita buktikan. Bener gak ya suku keempat itu kalau kita menghitungnya pakai rumus hasilnya 20. Mari kita hitung. Berarti di sini UN-nya diganti dengan U4. U4 sama dengan 4 dikali 4 tambah 1 sama dengan berapa nih? 4 dikali 4 tambah 1, 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Berarti terbukti ya kalau suku keempat dari pola bilangan persegi yaitu 20. Nah, berikut adalah jenis-jenis pola bilangan yang harus kalian ketahui karena nantinya kita akan memakai rumus-rumus tersebut pada bab pola bilangan. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, kalian bisa bertanya pada kolom komentar. Nah, setelah kita mengenal pola bilangan dan jenis-jenis pola bilangan seperti tadi ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan pola bilangan persegi panjang. Sekarang kita mempelajari tentang cara bagaimana menentukan suku suatu pola bilangan. Nah, untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa menganalisa secara sederhana. Ini kalau misalkan pola bilangannya itu mudah, berarti tinggal kita analisa aja gitu. Nah, jika sudah terlalu sulit, maka lebih baik kita menentukan rumus suku ke N. Nah, berarti ada dua cara yang kita pelajari. Yang pertama, menganalisa secara sederhana. Ini untuk pola bilangan yang mudah. Kalau yang udah sulit atau susah, kita pakai yang lebih baik menentukan rumus suku ke N. Gitu ya. Nanti langsung ada contoh-contoh soalnya. Biar kalian gak menerka-nerka gimana sih caranya, gimana sih kayak gitu. Jadi langsung aja masuk ke contoh soal. Yang pertama nomor 1. Di sini ada 5, 9, 13, 17. Nah, kita mau menentukan suatu pola bilangan. Ini ada 5, 9, 13, 17. Berapa sih setelah 17 dan setelahnya lagi gitu. Pertama kita lihat dulu nih. Dari 5 ke 9 mempunyai jarak beda berapa? 5 ke 9, 9 ke 13, 13 ke 17, apa dia ditambah atau dia dikurang
apa mungkin dikali, apa dibagi gitu kan. Nah, dari 5 ke 9, kalau misalkan dikali 2, kalau 5 kali 2 itu 10, ini aja 9, berarti bukan dikali. Kalau misalkan dibagi, 5 bagi 2, 5 nggak bisa dibagi 2, dia hasilnya pasti koma kan, 2,5. Kalau misalkan 5 dikurang berapa? Dikurang 2, nggak bisa. 5 kurang 2, 3, sedangkan setelah 5 hasilnya 9, berarti ditambah berapa? 5 tambah berapa yang hasilnya 9? 4. Berarti jarak beda dari 5 ke 9 yaitu ditambah 4. 9 ke 13, bener gak ditambah dengan 4? Iya, benar. 9 ke 13 ditambah 4, 13 ke 17 ditambah 4, maka pola bilangan selanjutnya adalah 17 ditambah 4, hasilnya 21. Ditambah 4 lagi, hasilnya 25. Nah, mudah ya. Ini salah satu cara yang kita analisa karena pola bilangannya terbilang mudah. Nah, nomor 2 ada pola bilangan 61, 54, 47, dan 40. Nah, kalau misalnya seperti ini, diapain nih? Apakah dia dikurang atau dikali atau ditambah atau dibagi? Dari 61 ke 54. Ya, dikurang dari 61 ke 54. Berarti jarak beda dari 61 ke 54 berapa? 61 dikurang 54 itu selisihnya 7 ya. Coba kita hitung di sini. 61 54 dikurang, ini pinjem 1 berarti 11, 11 kurang 4 7, ini sisa 5, 5 kurang 5 0, berarti selisihnya 7. Dari 61 ke 54 yaitu selisih 7, berarti berkurang 7. 54 ke 47 selisih 7. 47 ke 40 selisihnya 7. Maka pola bilangan selanjutnya adalah 40 dikurang 7. Berapa hasilnya? Berapa? Ayo, 40 dikurang 7 yaitu 33. Nah, selanjutnya dikurang 7 lagi. 33 dikurang 7, hasilnya berarti 26. Nah, ini yang nomor 1 berarti dia pola bilangannya semakin bertambah. Kalau yang kedua, pola bilangannya semakin berkurang. Ini salah satu cara mudah kita untuk menganalisa suatu pola bilangan. Oke, selanjutnya nomor 3. Di sini ada pola bilangan 3, 6, 12, dan 24. Berapakah pola bilangan selanjutnya? Kita lihat ya, dari 3 ke 6, jaraknya berapa nih? Apa dia dikali, dibagi, dikurang, atau ditambah? Kalau misalnya ditambah, 3 tambah 3. Bener ya, hasilnya 6. Tapi 6 tambah 3, apakah hasilnya 12? Bukan, hasilnya yaitu 9. Kalau dikurang juga nggak mungkin, kalau dibagi juga nggak mungkin, berarti dikali. Berapa kali 3 kali berapa? Yang hasilnya 6 kali 2. Oke, berarti jarak dari 3 ke 6 yaitu dikali 2. 6 ke 12, bener gak dikali 2? Benar, kali 2. 12 ke 24 dikali 2. Maka selanjutnya 24 dikali 2 hasilnya berapa? Ayo, berapa Bambang? 24 kali 2 48. Dikali 2 lagi, berapa Suci Nadia? 48 kali 2 96. Wah, pintar ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Nah, ini nomor 4 ini paling beda nih dari yang lain.
kok ada satu lagi gitu kan, 1 1 2 gitu. Ini pola bilangan 1 1 2 3 5. Ini apa sih Bu gitu. Perasaan tadi di jenis-jenis pola bilangan nggak ada tuh yang kayak gini, ya kan? Pasti kalian bertanya-tanya sendiri, loh kok ada satu lagi gitu. Nah, jadi kalau bentuk ini namanya itu pola bilangan segi salah. Pola bilangan Fibonacci. Ini namanya pola bilangan Fibonacci. Nah, jenis seperti ini namanya pola bilangan Fibonacci. Gimana Bu cara menghitungnya? Jadi kita lihat ya, kenapa kok di sini 1 terus 1 habis 1 baru 2. Ibu salah nulis sekali. Pas pada bilangnya gitu kan. Enggak. Itu enggak salah nulis, ini benar. Jadi kalau pola bilangan Fibonacci itu dia ditambah dengan angka sebelumnya. Jadi kayak gini. 1 tambah 1 hasilnya 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. Maka selanjutnya berarti 3 ditambah berapa? Ditambah 5. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 5 ditambah 8 hasilnya 11. Nah, kalau seperti ini, oh maaf ya, salah ya. Ternyata Kiki mengkoreksi. Ini hasilnya bukan 11 Bu, tapi 13. Nah, jadi kalau untuk pola bilangan Fibonacci, ingat ya, dia ditambah dengan angka-angka selanjutnya atau sebelumnya. Kayak 1 tambah 1 hasilnya 2, 1 tambah 2 hasilnya 3, 2 tambah 3 hasilnya 5, 3 tambah 5 hasilnya 8, 5 tambah 8 hasilnya 13. Maka selanjutnya sama seperti itu, 8 tambah 13 hasilnya berapa? Terus 13 tambah ini berapa, kayak gitu. Itu namanya pola bilangan Fibonacci. Nah, nomor 5. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N plus 2. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, udah ada rumusnya, berarti kita tinggal masukin UN-nya aja, nggak usah bingung-bingung, Bu ini gimana sih caranya Bu, kayak gitu, saya nggak ngerti. Nggak usah bingung-bingung seperti itu lagi, karena di sini di soal udah dikasih rumusnya gitu. Jadi tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N plus 2. Nah, kita baca dulu dari yang pertama. Tentukanlah 5 suku pertama. Kalau disuruhnya 5 suku pertama, berarti kalian mencarinya dari suku 1. Berarti cari dari U1. Kalau misalkan disuruhnya kayak gini, tentukanlah suku kelima, berarti langsung mencarinya U5. Tapi karena di sini disuruhnya 5 suku pertama, maka kita mencarinya dari U1, U2 sampai dengan U5. Nah, kita cari ya U1 dan U2-nya. Langsung aja masukin rumusnya, berarti U1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2. Berapa nih hasilnya? 3 kali 1 4. 3 kali 1 4 kan? 3 dikali 1 3, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Berarti U1 nya hasilnya adalah 5. Nah, untuk U2 berarti 3 dikali 2 ditambah 2. Berapa hasilnya? 3 kali 2 sama dengan 6. 6 tambah 2 berarti 8. Nah, Bu, ini satunya dari mana? 2-nya dari mana? Karena di sini N itu kan tadi UN suku ke N. Berarti kalau misalkan U1 suku ke 1. Karena dia U1 maka N-nya diganti dengan 1. Kalau dia U2 berarti diganti dengan 2. Nah, untuk U3 sampai dengan U5 kalian bisa latihan sendiri di rumah. Nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung komentar di bawah
pada kolom komentar atau bisa juga langsung kontak ke WhatsApp. Jadi ini untuk nomor 5. Untuk 2 contoh soal dari U1 dan U2 sangat mudah, bisa di luar kepala lah ya. Buat untuk permulaan nanti, jadi U3 sampai ke U5 nya jangan lupa harus latihan di rumah, jangan sampai nggak dicoba. Kalau kalian nggak dicoba, kalian nggak akan ngerti. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Ini nomor 6 sama kayak nomor 5, cuma bedanya kalau nomor 5 tadi sama 6 cuma beda rumusnya aja, tapi caranya sama. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N/2 dalam kurung N tambah 1. Ingat ya, kalau disuruhnya tentukanlah 5 suku pertama, berarti kita mencarinya dari suku yang ke-1, berarti carinya dari U1. Kalau misalkan tentukanlah suku kelima, berarti kita langsung mencari ke U5. Karena di sini dimintanya tentukanlah 5 suku pertama, berarti kita mencarinya dari U1. Pakai yang mana Bu rumusnya? Gimana Bu cara rumusnya gitu. Karena di soal udah ada rumusnya, berarti langsung aja kita memakai rumus yang ini. Langsung ya, kita mencari yang U1. U1 sama dengan N-nya berarti diganti dengan angka 1. Ingat, kalau U1 N-nya setiap N diganti dengan angka 1 kalau U1. Kalau U2 berarti N-nya diganti angka 2. U3 N-nya ganti angka 3. U4 N-nya ganti angka 4. U100 N-nya diganti dengan 100. Nggak usah pusing-pusing, kayak gitu aja. U1 sama dengan 1/2 dalam kurung 1 tambah 1. Berapa nih hasilnya? 1 tambah 1, berarti sini 1/2 dikali 1 tambah 1, 2. Ini kan dikali nih, 1 kali 2, 2. 2/2 sama dengan hasilnya 1. Kok 1 Bu? Iyalah, kan 1 kali 2 itu 2. Kalau misalkan di sini jadinya 2/2, berarti 2 bagi 2 sama dengan hasilnya 1. Nah, selanjutnya kita cari U2. 2/2, 2 ditambah 1 sama dengan, di sini berarti kan 1 nih, 1 dikali 2 tambah 1, 3. Berarti 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, ini untuk contoh soal nomor 6. Ingat, U3 sampai dengan U5 kalian latihan di rumah. Harus dicoba. Coba mengeksplor otak kalian yang selama ini libur, terus kebanyakan game. Jadi kalian harus mengeksplor otak kalian dengan rumus-rumus yang baru agar lebih mendapat pencerahan. Oke? Apalagi untuk siapa ya, seperti Kiki, terus Raihan Anwar, terus Aldi, Farid, itu harus banyak-banyak latihan. Tapi bukan cuma untuk mereka aja, kalian juga semuanya yang tidak disebutkan juga harus latihan, terutama Lucky. Ingat ya Lucky, latihan. Nah, langsung aja kita ke nomor 7. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N/2 ditambah 2N kurang 5. Nah, kita langsung aja ya masuki rumusnya, yaitu dari U1 sama dengan 1/2 ditambah 2 ya, 2 dikali 1 dikurang 5. Nah, berapa nih hasilnya? 1/2 berarti 1 kali 1 hasilnya 1. Ditambah 2 dikali 1 hasilnya 2. Dikurang 5. Berapa nih hasilnya? 1 tambah 2, 3. 3 kurang 5 hasilnya -2. U2
Berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang 5. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 2 hasilnya 4 dikurang 5. 4 tambah 4 8. 8 kurang 5 hasilnya 3. Latihan lagi U3 sampai dengan U5 harap dikerjakan di rumah. Kalau ada yang kurang jelas dan tidak dipahami, silakan kalian bertanya pada kolom komentar atau bisa WhatsApp ke kontak Ibu. Nah, selanjutnya nomor 8. Tadi dari nomor 1 sampai nomor 7 kita udah memakai cara pertama, yaitu menganalisa secara langsung karena pola bilangannya mudah. Nah, kalau untuk nomor 8 sendiri sampai nanti nomor 9, nomor 10 itu kita menggunakan cara menentukan suatu suku pola bilangan. Jadi agak yang berarti dia ini jika pola bilangannya terbilang susah gitu, makanya kita yang menentukan rumusnya sendiri gitu. Nah, nomor 8, pada gambar di bawah ini tentukanlah jumlah korek api yang digunakan pada gambar ke-10. Tentukanlah jumlah korek api yang digunakan pada gambar ke-10. Nah, di sini udah ada ceritanya, ini korek api dibikin segitiga gitu. Ini udah ada di 4 gambar. Nah, langsung aja ya. Jadi yang pertama itu ini berarti kan suku, kita mau cari suku ke-10. Ini berarti dia U1, N sama dengan ini 1, ini 2, 3, 4. Jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, untuk suku pertama jumlah korek apinya itu ada 3. 1, 2, 3. Untuk suku kedua jumlah korek apinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga jumlah korek apinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang keempat jumlah korek apinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini udah dapet nih U pertama yaitu 3, U kedua 5, U ketiga 7, U keempat 9. Nah, selanjutnya kita mau mencari rumusnya. Jadi 1 ke 3 itu jaraknya berapa? 2 kan? 1 ke 3 jaraknya 2. Misalkan di sini kita pakai 2. Misalkan 2 dikali 1 dikurang 2 sama dengan hasilnya 2 kali 1 itu kan 2. Ditambah sebentar. Berarti di sini kan 1 ke 3 itu kan jaraknya 2. Berarti 2, misalkan 2 dikali 1 ditambah 1. 2 kali 1 itu hasilnya 3. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 tambah 1 hasilnya 3. Berarti benar. Coba kita pakai yang di U kedua. Apakah hasilnya sama nantinya 5 juga atau beda? Misalkan di sini U 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan hasilnya 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5. Terus di sini 2 kali 3 ditambah 1 hasilnya 7. 2 kali 4 tambah 1 hasilnya 9. Nah, berarti kita udah dapet nih rumusnya. 1 ini dari UN. Nih dari UN. Nih yang dilingkari dari UN. Berarti di sini rumusnya yaitu UN sama dengan 2. 2 dari mana, Bu? Dari awalan ini. Nih dari 2, ini 2, 2, 2, 2. 2 dikali N ditambah 1. N-nya mana, Bu? N-nya ini 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya berapa nih? Tadi kita mau cari U10.
U10 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 1. 2 kali 10 berapa? 20. Ditambah 1 hasilnya 21. Berarti korek api yang dibutuhkan atau digunakan pada gambar ke-10 yaitu 21 korek api. Nah, selanjutnya adalah nomor 9, yaitu tentukanlah jumlah titik pada gambar ke-25. Nah, nomor 9 ini serupa kayak nomor 8, kita mencari rumus suku ke n-nya atau rumus suatu pola bilangan. Langsung aja kita lihat jumlah titik yang sudah ada. Anggap aja ini gambar titik-titik. Jadi yang pertama itu n sama dengan ini suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Jumlah dari suku pertama itu adalah 1, jumlah dari suku kedua itu adalah 3, jumlah dari suku ketiga adalah 6, jumlah dari suku keempat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya kita mau mencari rumusnya. Semisalkan di sini ibu pakai 1 kali 2 dikurang 1 sama dengan 1 kali 2 itu kan 2 kurang 1, 1. Oh, bisa nih Bu digunain. Tapi kalian jangan terfokus pada 1 aja. Kita harus mencoba ke yang lainnya juga. Nah, misalkan yang kedua, 2 dikali 2 dikurang 1, hasilnya 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3. Oh, bisa juga nih Bu. Kita lihat lagi yang lain, cara yang di hasil dari berikutnya. Misalkan di sini 2 dikali 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 2 kali 3 6, 6 kurang 1 5. Nah, ini beda hasilnya. Harusnya 6, tapi di sini hasilnya 5. Terus selanjutnya 2 kali 4 dikurang 1. 2 kali 4 8, 8 kurang 1 7. Ini juga beda hasilnya. Karena di sini 10, tapi hasil di sini 7. Berarti kita nggak bisa nih gunain yang biru. Nah, coba misalkan kita pakai rumus misalkan ibu coba di sini tetap 1 kali 2. 1 kali 2 dibagi 2. 1 dari mana, Bu? Satunya ini dari n. Nih. Satunya dari n, 2-nya dari mana? 2-nya dari n tambah 1. Berarti kan n-nya itu 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, misalkan ini 1 dikali 2, 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Sama ya kayak yang ini. Nah, yang kedua misalkan 1, 2. Berarti di sini 2. Karena n-nya 2. Dikali dengan 2 tambah 1. 3 bagi 2. Hasilnya adalah 2 kali 3, 6. 6 bagi 2, 3. Sama. Terus yang ketiga, di sini 3 dikali dengan 4. 4 dari mana tadi? 3 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Dia juga sama. Terus yang keempat yaitu 4 dikali 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 10. Sama ya. Sekali lagi, 1 ini dari n. Terus 2-nya itu dari n tambah 1. Berarti ini juga n tambah 1. 2 tambah 1 3, di sini 3 tambah 1 4, di sini 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, kita udah dapet nih rumusnya. Berarti nomor 9 itu rumusnya UN sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi 2. Kita mau cari jumlah titik pada gambar ke-25, berarti U25. U25 sama dengan 25 dikali 25 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 25 dikali 26 dibagi 2. Ini bisa dicoret ya. 26 berarti hasilnya 13. 25 dikali 13 hasilnya 325. Nah, Ibu mau tanya nih, bentuk rumus seperti ini ada di jenis-jenis pola bilangan. Berarti dia masuknya termasuk
pola bilangan apa, rumus yang seperti ini. Terus juga jenis angkanya ada 1, 3, 6, 10, itu adalah pola bilangan segitiga. Nah, ini termasuk jenis pola bilangan segitiga. Kok misalkan si Farid tanya nih, loh Bu, kenapa nggak langsung aja masukin ke rumus pola bilangan segitiga? Kalau misalkan kita tadi langsung masukin ke pola bilangan segitiga, langsung pakai rumus pola bilangan segitiga, nanti kalian nggak tahu caranya dari mana asal usul rumus ini gitu, dari mana dapatnya rumus pola bilangan segitiga, seperti itu ya. Nah, kita telah memasuki soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Perhatikan pola bilangan berikut dan tentukan rumus ke N dan juga suku ke-15. Berarti ada dua yang perlu kita cari. Pertama, kita mencari rumus ke N. Yang kedua, kita mencari suku ke-15 dari pola bilangan 50, 46, 42, 38, dan 34. Lihat ya, perhatikan pola bilangan berikut dan tentukan rumus ke N dan juga suku ke-15. Nah, pertama di sini kita lihat dulu, ini N, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku ke-5. Nah, suku pertama yaitu sebesar 50, suku kedua sebesar 46, suku ketiga sebesar 42, suku keempat sebesar 38, suku kelima sebesar 34. Nah, misalkan di sini Ibu mau mencoba memakai pertama, misalkan di sini 50 dikurang, di sini belum diketahui mau dikurang berapa, berarti 50 dikurang sesuatu. Nah, di sini udah pasti 50 dikurang 4. Ini 50 dikurang 8, ini 50 dikurang 12, dan di sini 50 dikurang 16. Nah, terus dari mana 4 ini didapat? Bu, ini 4 dari mana Bu? Gitu kan. Nah, 4 ini adalah dari, kenapa dia 4? Karena 50 dikurang 46 itu kan selisihnya 4. Terus misalkan di sini Ibu mau dikalikan dengan ini kan 4 ini berarti tandanya 4 dikali 1, terus 8 ini berarti 4 dikali 2, 12 4 kali 3, 16 4 dikali 4. Nah, ini 4 ini mempunyai pola bilangan tersendiri, yaitu ternyata 4 ini 4 dikali 1, 8 4 kali 2, terus 12 nya 4 kali 3, 16 nya 4 dikali 4. Nah, selanjutnya yaitu berarti di sini udah tahu ya, ini kan ini dikali 1, satunya dari mana Bu? Satunya itu dari sini, N dikurang 1, berarti 2 dikurang 1 hasilnya 1, 3 dikurang 1 hasilnya 2, 4 dikurang 4 dikurang 1 hasilnya 3, 5 dikurang 1 hasilnya 4. Nah, ini kita coba yang ini ya. Di sini misalkan 4 dikali 1 kurang 1. Nah, 1 kurang 1 itu kan 0. 4 dikali 0, 0. 50 dikurang 0 berarti hasilnya 50. Maka kita udah dapat nih rumusnya, berarti UN sama dengan 50 dikurang 4, terus di dalam kurung N dikurang 1. Nah, rumusnya udah dapat. Jadi dari mana 4? Dari sini 4-nya punya pola bilangan tersendiri. Kayak tadi 4 dikali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4. Dari mana 1, 2, 3, 4 ini? Dari N dikurang 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, 4 dikurang 1 sama dengan 3, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Maka UN sama dengan 50 dikurang 4 dalam kurung N dikurang 1. Kita udah dapet nih rumusnya. Tentukan rumus ke N. Ini rumus ke N-nya. Terus dan juga suku ke-15. Berarti di sini diganti jadi U15 sama dengan 50 dikurang 4
Ini 15 kurang 1 berarti 14. 50 dikurang 4 kali 14 itu 56. Berarti hasilnya adalah min 6. Nah, ini berikut adalah salah satu contoh 1-10 contoh cara menentukan rumus ke N dan cara mencari suku. Jadi secara tidak langsung yang nomor 10 Ibu udah memperkenalkan barisan aritmatika kepada kalian, karena pengertian barisan aritmatika sendiri itu adalah berkurang atau bertambahnya suatu pola bilangan dengan teratur. Kayak tadi ini kan 50 ke 46 itu berkurang, terus 46 ke 42 itu berkurang, 42 ke 38 juga berkurang. Nanti kita bakalan pelajarin selanjutnya tentang barisan aritmatika itu seperti apa, terus deret aritmatika itu seperti apa, barisan geometri itu seperti apa, deret geometri juga seperti apa, rumus-rumusnya juga seperti apa. Itu nanti ada di video-video selanjutnya, makanya kalian jangan sampai skip video-video yang udah dikirim, harus bener-bener ditonton. Kalau misalkan kalian gak ngerti atau kayak terlalu banyak nanya, berarti kalian belum menonton video yang telah dijelaskan. Cukup sekian pembahasan dari Ibu tentang pola bilangan dan jenis-jenis pola bilangan serta cara menentukan suatu pola bilangan atau suatu suku ke N. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas dan dipahami oleh kalian, jangan lupa bertanya pada kolom komentar. Terus bisa juga bertanya pada kontak WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.